Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran mata kuliah Pulda dan aplikasi JAS. Peminatan Statistik Kesehatan Kesmas Fikes UHAMKA. Sebelum mulai pembelajaran, saya ingin menyapa kabar teman-teman terlebih dahulu. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari visualisasi titik sentroid menggunakan aplikasi Quantum GIS atau GIS. Indikator apa yang akan dicapai pada sesi kali ini? Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi visualisasi titik sentroid data spasial dengan software Quantum GIS. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan klasifikasi visualisasi titik sentroid data spasial dengan software Quantum GIS. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu integrasi AICA terkait pembelajaran kita hari ini, yaitu terdapat pada surat Yunus ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk memperhatikan apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, sehingga dapat kita gunakan dan sehingga kita dapat juga kita manfaatkan. Salah satunya adalah dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan menggunakan sistem informasi geografis yang memanfaatkan keadaan-keadaan yang ada di wilayah bumi. Oke, kita lanjut kepada materi. Jadi, hari ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, di mana kita sudah melakukan presentasi teks dan presentasi klasifikasi. Jadi sebelumnya saya ulang kembali, aplikasi Quantum GIS dapat digunakan untuk mempresentasi data, sehingga kita dapat menggambarkan data dalam bentuk geografis atau spasial. Jenis yang pertama adalah presentasi data dalam bentuk teks. Ini telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, yaitu bagaimana sih kita memberikan presentasi dalam bentuk teks atau label. Kemarin kita sudah mempraktekkan label per kecamatan maupun label per kelurahan. Yang kedua adalah presentasi data berbentuk klasifikasi. Ini juga sudah kita praktekkan di minggu yang sebelumnya, di mana kita sudah mengklasifikasikan baik data nominal maupun data rasio. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan presentasi data dalam bentuk simbol. Salah satunya adalah simbol titik sentroid. Jadi banyak ya simbol yang bisa dilakukan presentasi data. Ada yang berbentuk grafik, ada yang berbentuk titik. Dan sekarang kita pelajari adalah khusus untuk presentasi data dalam bentuk titik sentroid. Nah, ini juga masih pembahasan sebelumnya, di mana klasifikasi data ada dua, yaitu data nominal dan data rasio, di mana klasifikasi data nominal ini berhubungan dengan data-data yang berbentuk kategorik, sedangkan klasifikasi data rasio ini berhubungan dengan data-data yang berbentuk
angka. Salah satunya adalah kemarin kita sudah mempraktekkan bagaimana sih kita mengklasifikasikan data BCG ataupun data DBD ataupun data COVID-19. Jadi kita sudah mempraktekkan klasifikasi baik nominal maupun rasio. Nah, hari ini kita akan melakukan klasifikasi yaitu data rasio menggunakan simbol titik sentroid. Nah, salah satunya kita dapat mengklasifikasikan titik sentroid menurut data BCG. Ini kita bisa klasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kecil dari 80%, yang kedua adalah 80-95%, dan yang ketiga adalah besar dari 95%. Yang kedua, kita juga dapat mengklasifikasikan rasio titik sentroid data DBD, yaitu dikelompokkan menjadi 1, 0 disebut sebagai rendah, 2 sedang disebut pada rentang 1 sampai 10, 3 besar dari 11 disebut tinggi. Nah, yang hari ini kita akan pelajari adalah bagaimana kita memvisualisasi data rasio yaitu COVID-19 menggunakan simbol titik sentroid. Jadi teman-teman, sebenarnya ini sudah bisa teman-teman gambarkan ya atau tergambar jika teman-teman mengakses web covid19.go.id. Di sana terdapat visualisasi hasil titik sentroid COVID-19. Jadi tergambar ya teman-teman di mana Jakarta ini memiliki titik sentroid yang besar. Ini menandakan Jakarta memiliki kasus COVID-19 yang banyak. Begitu juga dengan titik sentroid yang kecil, ini menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki jumlah kasus yang sedikit. Nah, inilah referensi yang dapat digunakan pada pembelajaran kali ini, yaitu modul pembelajaran Quantum GIS 2018. Ini sudah ada pada Online Learning UHAMKA. Yang kedua adalah web atau www.kompasiana.com. Ini situs di mana kita dapat mendownload peta Indonesia per provinsi. Yang ketiga adalah web covid19.go.id. Ini web yang dapat kita gunakan untuk melihat data-data COVID-19 yang ada di seluruh Indonesia. Oke, lanjut saja kita langsung ke praktek hari ini, yaitu mempraktekkan bagaimana proses visualisasi data titik sentroid menggunakan data COVID-19 se-Indonesia. Oke, anak-anak semuanya, mari sama-sama kita mulai. Semuanya mohon membuka aplikasi Quantum GIS-nya, sehingga dapat mengikuti dengan baik proses atau langkah-langkah dalam visualisasi data titik sentroid. Oke, ini jendela Quantum GIS saya sudah terbuka. Langkah yang pertama adalah kita memasukkan peta Indonesia. Tadi peta Indonesia kita sudah download di web kompasiana.com. Jadi teman-teman, jika ada yang belum memiliki peta Indonesia, bisa mendownload pada web tersebut. Ini saya sudah mendownload, jadi kita masukkan terlebih dahulu peta Indonesia ke aplikasi Quantum GIS. Oke, teman-teman sambil diikuti ya, jadi boleh sambil langsung praktek sesuai dengan apa yang saya praktekkan. Oke, ini saya sudah memasukkan peta Indonesia, yaitu peta 34 provinsi.
Oke, langkah selanjutnya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah data COVID-19 sudah masuk ke data peta Indonesia. Caranya dengan mengklik Open Attribute Table. Oke teman-teman, ternyata di sini belum ada data COVID-19, sehingga kita lakukan langkah join terlebih dahulu. Nah, ini kembali lagi pada pembelajaran sebelumnya. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang join data. Yaitu bagaimana cara kita melakukan join data dari format Excel menuju format Quantum GIS. Ini saya sudah menyiapkan data Excel tentang COVID-19, yaitu data yang sudah saya download di web covid19.go.id. Oke teman-teman, kita lakukan langkah join terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah visualisasi titik sentroid. Oke, klik kanan, pilih properties, pilih join, pilih plus. Nah, di sini kita gunakan kolom yang sama. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari, jadi baik pada Excel maupun pada Quantum GIS, kita sudah menambahkan kolom dengan nama kode. Sehingga teman-teman dapat melakukan join dengan kolom yang sama tersebut. Jadi ini sudah saya pilih, join field-nya kode dan target field-nya juga kode. Nah, pada join field, di sini yang kita ambil hanya COVID-19. Selanjutnya, jangan lupa klik Custom Field Name Prefix agar nanti namanya sesuai dengan join field. Oke, lanjut Oke. Oke, semua langkah join kita sudah lakukan. Tinggal klik OK. Nah, proses join sudah selesai. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita menentukan proses join sudah selesai? Kita dapat melihat pada Open Attribute Table. Nah, di sini sudah masuk ya, atau sudah kita tambahkan data COVID-19. Jadi sebelumnya tadi belum ada data COVID-19, ternyata setelah kita lakukan join data, kita bisa menambahkan data COVID-19 ke aplikasi Quantum GIS. Oke, sebelum kita mulai visualisasi titik sentroid, kita save dulu saja Open Attribute Table yang baru dengan mengklik toggle editing, lalu pilih Save Edit. Oke, teman-teman, kita close. Oke, barulah kita bisa melanjutkan proses visualisasi data titik sentroid. Jadi, sebelum teman-teman melakukan visualisasi titik sentroid, teman-teman harus mempersiapkan terlebih dahulu data yang akan kita visualisasi. Pada kali ini, saya akan mencontohkan data visualisasi titik sentroid menggunakan data COVID-19. Oke, kita lanjut kepada langkah titik sentroid. Yang pertama adalah klik menu vektor. Teman-teman bisa klik, lalu pilih Geometric Tools dan Centroid. Oke, sampai di sini teman-teman bisa mengikuti ya. Jadi, langkah pertamanya adalah klik menu vektor. Yang kedua, klik Geometric Tools. Yang ketiga, pilih Centroid. Oke. Nah, sehingga akan muncul kotak dialog Centroid seperti ini. Nah, setelah itu, teman-teman, di sini terlihat ada titik 3, yaitu Centroid Python Identifier Output. Jadi, teman-teman, kita harus klik ini terlebih dahulu untuk menyimpan titik sentroid yang akan kita lakukan visualisasi. Jadi, saya akan klik. Setelah itu, kita klik Save to File. Nah, ini kita akan menuju tempat file dalam menyimpan titik sentroid ini. Jadi di sini teman-teman boleh menggunakan nama yang berbeda ya. Jadi disesuaikan saja. Jadi setelah itu kita klik save.
Oke, kita sudah melakukan langkah selanjutnya. Setelah mengklik Python Endeavour Output, langkah selanjutnya adalah kita klik Run. Nah, proses run sedang berlangsung. Nah, teman-teman setelah melihat ternyata di sini sudah muncul titik centroid. Oke, teman-teman sudah kelihatan ya? Jadi kalau belum kelihatan, kita bisa merubah warna. Ini juga sudah dipelajari ya sebelumnya, jadi ikuti saja. Jadi ini kita bisa rubah warna, misalnya menjadi warna merah. Yaitu dengan mengklik icon centroid, lalu pilih style, lalu pilih warna merah. Nah, oke, titiknya sudah kelihatan. Nah, namun teman-teman ini belum kita jadikan kelompok data sehingga titiknya masih sama. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan klasifikasi titik centroid. Jadi klasifikasinya ini menunjukkan jika semakin besar titik, maka akan semakin besar kasus. Jadi sebelumnya, teman-teman, sebelum kita mengklasifikasikan titik centroid, kita harus merapikan titik centroid tersebut. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada titik-titik yang di luar wilayah, karena memang ini adalah otomatis dari komputer, sehingga kita melakukan edit terlebih dahulu untuk memasukkan titik ini ke wilayah yang dimaksud. Jadi penggambaran titik centroid ini adalah satu titik per satu provinsi, karena kita menggunakan peta per provinsi Indonesia. Namun berbeda jika kita menggunakan peta per kecamatan, sehingga nanti titik centroid akan menunjukkan satu titik per kecamatan. Oke, kita lakukan editing terlebih dahulu untuk merapikan letak titik centroid dengan mengklik menu toggle editing, lalu kita pilih vertex tool, kita klik ya teman-teman, lalu kita drag atau klik juga titiknya, lalu kita rapihkan ke wilayah yang dimaksud. Ini misalnya terletak pada wilayah ini. Nah, ini juga kita rapihkan, yaitu terletak pada wilayah ini. Ada lagi yang belum? Nah, kita lihat di sini ada ya. Kita rapihkan, kita taruh di wilayah ini. Oke, kurang lebih sudah rapi ya teman-teman. Jadi sudah mewakilkan satu wilayah, sudah diwakilkan oleh satu titik. Oke, kita bisa menonaktifkan kembali toggle editing. Oke, nanti saja kita cancel terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita mengklasifikasikan titik centroid. Jadi tadi kita ingin menggambarkan semakin besar titik itu menggambarkan semakin banyak kasus, yaitu kasus COVID-19. Yaitu caranya adalah klik kanan pada centroid, lalu pilih properties, lalu pilih simbologi. Nah, di sini teman-teman yang kita gunakan adalah graduate, karena kita akan mengkategorikan atau mengklasifikasikan data, jadi kita memilih yang graduate. Nah, untuk selanjutnya, value-nya yaitu COVID-19 ya teman-teman. Dan simbolnya tetap ya, kalau kita ingin merubah warna boleh, tetapi ini saya ingin menggunakan warna merah saja. Nah, pada metode ini yang perlu kita rubah yaitu size. Jadi size-nya yang akan kita rubah, di mana semakin besar size atau ukuran itu menandakan semakin besar jumlah kasus. Nah, setelah itu teman-teman pada classes, ini adalah tempat kita ingin menentukan berapa sih kategori atau klasifikasi data COVID-19 yang akan kita buat. Jadi ini boleh berdasarkan sumber ya teman-teman.
boleh menggunakan sumber terpercaya atau resmi, atau pada praktek ini kita menggunakan klasifikasi menjadi 10 saja. Ini saya coba ya. Jadi nanti bisa disesuaikan jika ada sumbernya, teman-teman di sini bisa menyesuaikan klasifikasinya. Misalnya ingin merubah klasifikasinya, jadi bisa dirubah dengan icon click values dan merubah lower dan upper. Jadi ini jika memang ada klasifikasi data. Tetapi kalau tidak ada, kita bisa menggunakan klasifikasi yang secara otomatis dibuat oleh aplikasi Quantum GIS setelah kita menggunakan kelas yang 10. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, oke teman-teman, sudah terlihat ya perubahannya. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan visualisasi titik sentroid. Jadi teman-teman bisa terlihat di sini ya. Ini saya menggunakan data bulan Juni 2020. Jadi memang perlu upgrade data lagi untuk latihan teman-teman. Jadi di sini bisa terlihat ternyata yang paling banyak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan, Papua, dan sebagainya. Jadi inilah teman-teman bagaimana cara kita memvisualisasi titik sentroid pada aplikasi Quantum GIS. Jadi yang perlu diingat sebelum melakukan visualisasi ini, teman-teman harus memiliki data terlebih dahulu. Di sini data yang akan kita gunakan adalah COVID-19. Oke, untuk melakukan edit atau untuk memperlihatkan hasil yang lebih baik, teman-teman bisa merubah warna ya dari peta tersebut atau menambahkan atribut-atribut lain. Contohnya, saya ingin merubah warna petanya menjadi warna putih agar nanti titiknya terlihat. Yaitu caranya, ini juga sudah kita pelajari ya teman-teman. Jadi caranya tadi klik kanan pada peta, lalu pilih properties, lalu pilih simbologi. Nah, di sini kita jadikan warna petanya menjadi putih. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Jadi kita boleh melakukan mempercantik peta agar titik sentroidnya tergambar. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah selesai mempelajari visualisasi titik sentroid. Jadi untuk tugas, teman-teman bisa lihat di sini ya tugasnya. Nah, tugas pada sesi kali ini adalah mahasiswa membuat klasifikasi titik sentroid data COVID-19 ditambah dengan data BCG ditambah dengan data DBD. Jadi ada 3 klasifikasi titik sentroid menggunakan 3 data. Nah, untuk klasifikasinya teman-teman dapat melihat pada slide ini ya. Jadi ada klasifikasi BCG menjadi 3 klasifikasi, DBD menjadi 3 klasifikasi, dan COVID-19 menjadi 10 klasifikasi. Nah, peta yang digunakan adalah peta Indonesia dan peta yang teman-teman sudah download masing-masing. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya, setiap mahasiswa memiliki peta masing-masing per kota ataupun kabupaten, sehingga setiap mahasiswa tidak ada yang memiliki peta yang sama. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai tugas, teman-teman dapat melihat panduan atau pedoman rencana tugas mahasiswa atau RTM yang sudah saya upload di online learning UHAMKA. Oke, teman-teman, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Jadi dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Insya Allah kita akan melakukan diskusi pada OLU atau Online Learning UHAMKA lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.